Jumpa lagi dengan saya, Sianaria. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai penganggaran perusahaan, khususnya anggaran produksi. Video ini akan terdiri dari beberapa video yang menyusun anggaran produksi, antara lain anggaran bahan baku atau bahan mentah, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead perusahaan. Yuk kita sama-sama belajar anggaran produksi. Kita akan mengerjakan anggaran produksi, khususnya anggaran biaya bahan baku. Jadi misalnya ada contoh soal seperti berikut. Ya, PT Terang Dunia, sebuah perusahaan produsen meja, akhir tahun 2019 memproduksi 3 jenis produk, yaitu MK1 10.000, MM5 10.000, dan MB2 juga 10.000 untuk tahun depan ya. Kemudian masing-masing produk itu membutuhkan beberapa meter kayu, kemudian melamin dan pipa hias. Nanti kita lihat ya masing-masing. Sedangkan harga kayu diperkirakan 15.000 per meter untuk bahan bakunya, harga melaminnya 20.000 per meter, harga pipa hiasnya 12.000 per meter. Kemudian untuk kelancaran proses produksinya, perusahaan merencanakan memiliki persediaan bahan baku akhir tahun ya, sebanyak 10% dari kebutuhan itu ya untuk proses produksi. Sedangkan persediaannya awal tahun 2020 adalah 700 meter kayu, 1000 meter melamin, 800 meter pipa. Kemudian diperkirakan harga itu tidak berubah ya di sepanjang tahun 2020. Tugasnya adalah menghitung anggaran kebutuhan bahan baku, kemudian menghitung anggaran bahan baku per unit produk, anggaran pembelian, dan persediaan bahan baku. Untuk menjawab soal di atas, kita harus membuat beberapa catatan ya, seperti kita membuat report atau metrik yang mempermudahkan kita menjawab anggaran kebutuhan bahan baku, biayanya berapa per unit, kemudian pembelian dan persediaan bahan baku. Yuk kita menjawab pertanyaan tugas kita satu persatu. Bisa membuat SUR ya. SUR jadi standard usage rate untuk produk MK1, MM5, dan MB2. Nanti kita tulis. Kemudian kita bisa taruh harga per meternya. Ya, kita buat matriksnya. Kita menjawab pertanyaan berikut ya dengan membuat metrik ya supaya lebih mudah. Kita masukkan angkanya. Untuk pemakaian kayu untuk MK1 kita bisa lihat di sini ya. MK1 membutuhkan 2 meter kayu, kemudian 1,5 meter melamin, kemudian 1 meter pipa. MM5 dibutuhkan 3 meter kayu, 3 meter melamin, kemudian dibutuhkan 1,5 meter pipa hias. Nah, untuk yang MB2 dibutuhkan 3 meter kayu, 2 meter melamin, dan 1,5 meter pipa hias. Harganya berapa kita taruh? Ya, untuk kayu harganya adalah 15.000. Kemudian untuk melamin harganya tadi 20.000.
Kita akan menyelesaikan pertanyaan nomor 1, anggaran kebutuhan bahan baku. Tahu tadi ya, surnya jadi penggunaan untuk per unitnya, kemudian kita kalikan dengan harga per unit, kita kalikan dengan harga bahan baku, dalam hal ini per meter, kemudian kita kalikan dengan total kebutuhannya. Jadi untuk kayu kita hitung kebutuhannya tadi, untuk MK1 kayunya itu butuh 2 meter ya, kemudian kita kalikan dengan total produksi kita adalah 10.000 unit. Ya, dikalikan dengan harga bahan bakunya. Harga bahan bakunya adalah 15.000. Sehingga untuk menghitung total penggunaan kayu adalah ini tadi 2 kali 10.000 dikali dengan 15.000, itu untuk penggunaan kayu untuk MK1. Dan kita mencari kayu untuk MM5 ya, sama karena untuk MM5 butuhnya 3, jadi kita kalikan 3 kali 10.000 unit dikalikan dengan harga per meternya. Nah, ini untuk penggunaan kayu. Tiga meter juga ya, sama berarti 3 meter kali 10.000 unit yang nanti mau kita produksi dikalikan dengan harga per meternya. Kira-kira kebutuhan kayu kita untuk 3 jenis meja adalah seperti itu cara perhitungannya. Nah, kita tinggal membuat reportnya ya, matriksnya ya, angka-angkanya, produksinya berapa, 10.000 ya. Kita tinggal masukkan angka-angkanya, tadi produksinya 10.000, kemudian yang ini juga 10.000, kira seperti ini ya, 10.000. Kemudian kita menghitung tadi kebutuhannya ya. Kebutuhannya di sur ini kita masukkan ke dalam kebutuhan bahan baku. Nah, sehingga kita masukkan angkanya. Kemudian totalnya, jadi kita hitung total kebutuhan untuk kayu MK1, maka kita kalikan 10.000 kali 2 meter. Hasilnya sama dengan 20.000. Ya, kemudian di bawahnya bisa kita teruskan 15.000. Ini jadinya 10.000. Untuk MK1 ya, yang terdiri dari kayu, melamin, dan pipa hias. Sekarang kita menghitung untuk MM5. Tadi MM5 kita membutuhkan 3 ya, 3, kemudian 3. Karena totalnya adalah 10.000 unit yang mau diproduksi, maka kebutuhan untuk kayu MM5 adalah 3.000 kali 10.000. Selanjutnya secara cepat, sekarang kita totalkan, berarti kita jumlahkan kebutuhannya 20.000 ditambah 30.000 ditambah 30.000. Hasilnya 80.000. Dan seterusnya ya. Kemudian kita taruh harga per unitnya tadi, menemukan nih total anggaran kebutuhannya untuk bahan baku ya secara keseluruhan untuk diproduksi 10.000 masing-masing adalah 80, tinggal 5.000, itu kan kebutuhan kayu 80.000 meter, berarti ini ya 8.000 meter
dikaitkan dengan harga per unit. Itulah kebutuhannya, tetapi belum tentu yang kita beli totalnya segitu ya, karena kita harus mempertimbangkan yang namanya persediaan awal dan persediaan akhir. Ya, totalnya langsung saya hitung. 80.000 kali 15.000 hasilnya 1.200.000.000. Kita sudah hitung, kemudian kita jumlahkan 1,2 ditambah 1,3 ditambah 660 juta. Hasilnya sama dengan 3.160.000.000. Jadi kita sudah bisa menjawab soal yang pertama. Seperti ini ya. Anggaran kebutuhan bahan baku untuk memproduksi 10.000 unit untuk masing-masing model MK1, MM5 dan MB2. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, anggaran biaya bahan baku per unit produk. Jadi kita kan harus tahu nih, ya biaya per unitnya itu membutuhkan berapa bahan baku. Dari mana kita bisa mencarinya? Kita bisa mencarinya dari SUR ini tadi ya, standar usage rate. Jadi penggunaan bahan baku untuk per unitnya. Nah, karena kita tadi sudah membuat plot seperti ini, kita tinggal menghitung. Unitnya membutuhkan kayu sebanyak 2 meter dikalikan dengan harga bahan baku. Harga bahan baku adalah 15.000. Maka sehingga kita jumlah menjadi 30.000 untuk kayunya. Kemudian kita membutuhkan melamin melamin 1,5 meter ya, dikalikan dengan harga per meter melaminnya adalah 20.000 sehingga hasilnya sama dengan 30.000. Kemudian untuk pipa hias tadi kebutuhannya adalah 1 meter ya, kali harga per meternya 12.000 sehingga kita membutuhkan 12.000. Total kebutuhan per unit untuk MK1 sama dengan, kita jumlahkan 30.000 tambah 30.000 tambah 12.000. Hasilnya adalah 72.000. Kita sudah membuat seperti ini ya. Tapi kalau mau cantik kita bisa buat dalam bentuk matriks. Kita masukkan kebutuhan bahan baku per unitnya ya. Kayu tadi kita tahu surnya adalah untuk MK1 2. Kemudian melaminnya 1,5 ya, ini adalah 1, sehingga kita pasukkan harga beli bahan per unitnya tadi 15.000, kemudian 20.000, kemudian dia 12.000. Sehingga biaya per jenis bahannya tinggal kita kalikan. Ini. Kita kalikan 2 kali 15.000. 30.000. 1 kali 12.000 tadi adalah 12.000. Totalnya sama dengan 72.000. Seperti ini ya, tinggal kita meneruskan contoh. Ya, cara menghitungnya tinggal kita masukkan untuk yang kebutuhan untuk MM5 maupun MB2.
kita sudah mendapatkan untuk anggaran biaya bahan baku ya per unit produknya seperti ini ya, matriksnya seperti ini, jadi mempermudah menghitung kita untuk yang per unitnya. Berarti kita sudah menemukan anggaran biaya per bahan baku per unit produknya yang nomor 2. Untuk menjawab pertanyaan soal nomor 3, yaitu anggaran pembelian dan persediaan bahan baku, maka kita harus mengingat rumus biaya bahan baku ya. Sebenarnya mudah ini. Jadi rumusnya adalah kebutuhan bahan baku ditambah dengan persediaan akhir yang kita inginkan. Ya, itulah jumlah kebutuhan bahan baku kita. Kemudian kita kurangin dengan persediaan yang sudah kita miliki di awal periode, itulah pembelian yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita mau membuat, sebenarnya kita bisa membuat satu persatu, tetapi untuk mudahnya kita membuat matriks untuk ketiga bahan tersebut. Untuk mudahnya kita lihat aturan yang di bawah ini ya. Ini aturannya yang tadi saya kopikan, bahwa untuk kelancaran proses produksi ya, ada kebijakan dari perusahaan tersebut menginginkan bahwa dari total kebutuhan ya, atau kita melihat di sini berarti persediaan 10% dari kebutuhan. Nah, semua karena kita memiliki 3 jenis bahan, maka kita akan membuat matriksnya ya seperti ini. Misalnya kita anggap kebutuhan produksi, kita buat ini matriksnya, kolomnya A ya. Kemudian untuk persediaan awal kita buat menjadi kolomnya B ya. Persediaan akhir ini kita buat C, maka pembelian adalah kita buat menjadi D. Sehingga untuk mempermudah adalah untuk kita sampai ke pembelian. Nah, untuk kita sampai ke pembelian rumusnya adalah ya, kita sampai ke pembelian. Berarti rumus pembelian adalah ya, kita hitung lagi. Kebutuhan bahan baku itu A ditambah dengan persediaan akhir yang kita inginkan, nah, kemudian dikurangin dengan persediaan awal yang kita miliki. Nah, itulah rumus pembelian atau D ya. Secara sederhana sebenarnya seperti ini rumusnya. Yang adalah kebutuhan produksi ditambah stok akhir yang kita inginkan dikurangi dengan persediaan yang kita miliki saat ini. Ya, kita masukkan kebutuhan produksi. Di sini ada kebutuhan produksi kita adalah ya dari jawaban soal yang nomor 1 ya. Saya ambil matriksnya. Kira-kira kita ngambil dari soal nomor 1, kebutuhan yang kita perlukan untuk memproduksi 10.000 adalah ini ya. Kebutuhan kita adalah ini. Sehingga bisa kita masukkan angkanya. Untuk kayu kita membutuhkan 80.000 meter. Kemudian untuk melamin kita membutuhkan 65.000 meter. Dan untuk pipa hias kita membutuhkan 55.000 meter. Nah, kemudian kita ada catatan tadi. Kita menginginkan di persediaan akhir adalah 10%. 10% dari kebutuhan, sehingga persediaan akhirnya kita tulis di sini ya. 10% dari 80.000 adalah 8.000. Kemudian 10% dari
65.000, 6.500, 10%-nya 5.500. Kita menemukan ya, sehingga berapa sih yang mau kita beli. Kemudian kita memiliki persediaan awal. Dari mana kita memiliki persediaan awal? Ada keterangan di sini. Yaitu kita melihat adanya persediaan awal. Kita memiliki persediaan awal di sini ya. Ini ada kata-kata persediaan awal tahun diperkirakan sebanyak. Nah, ini yang kita masukkan. Ternyata kita punya persediaan awal sebesar untuk kayu adalah 700 meter. Kemudian untuk melamin kita punya 1000 meter. Untuk IPA kita punya 800. Nah, ya, sehingga kita sudah menemukan. Tinggal kita menentukan volume pembelian. Nah, kita tinggal menentukan ini. Kita tinggal menentukan ini. Tugas kita adalah menentukan ini ya, volume pembelian. Kita bisa pasang harganya. Kita anggap harganya tidak ada perubahan ya. Harganya ini ya, kita lihat harganya adalah ini. Jadi harganya tadi untuk kayu adalah 15.000 per meter, kemudian untuk melamin itu harganya 20.000 per meter, dan untuk pipa hias adalah 12.000 per meter. Setelah kita masukkan harga, kita cari volume. Untuk menghitung volume, 80.000 ditambah dengan 8.000 ya, kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir dikurangin persediaan awal. Jadi 80.000 ditambah 8.000, 88.000 dikurangin 700. Hasilnya sama dengan 300. Kemudian 65.000 ditambah 6.500 itu 71.500 dikurangin 1.000 jadi 70.500. Tinggal kita kalikan antara volume dengan harga 87.300 dikali 15.000, maka hasilnya sama dengan 1.309.500.000. Ya, berikutnya ya kita tinggal kalikan hasilnya 1.410.000. 410 juta, sorry ya. Kemudian ini kita kalikan menjadi 716 juta 400.000. Kita jumlahkan menjadi 3.435.900. Ya, inilah jawaban nomor 4, sehingga anggaran pembelian adalah ini ya, anggaran pembelian kita 3,4 M ini adalah anggaran pembelian kita, sedangkan persediaan bahan bakunya adalah ini. Ya, persediaan bahan baku akhirnya adalah ini. Ini persediaan awal dan ini persediaan akhir. Jadi kita sudah menyelesaikan soal yang ketiga ya, anggaran pembelian dan persediaan bahan baku. Mudah ya? Kita sudah belajar mengenai anggaran produksi yang terdiri dari anggaran biaya bahan mentah, kemudian anggaran tenaga kerja dan biaya overhead perusahaan. Apabila teman-teman dan pembelajar lain merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan subscribe video ini, berikan komen, like,
dan boleh share serta mainkan loncengnya untuk perbaikan video-video pembelajaran berikutnya, khususnya kuliah ekonomi. Tetap semangat, selalu ceria, dan sukses selalu untuk kita semua.